Lampu kristal di langit-langit butik itu memantulkan kilau yang seharusnya indah, tapi malam itu kilauannya seperti pisau. Di ruang VIP yang biasanya hanya dipakai untuk klien-klien paling terhormat, Alisah berdiri mematung dengan napas yang seakan tertahan di tenggorokan. Di hadapannya, Arkan, laki-laki yang selama ini ia panggil suami, sedang menggenggam tangan seorang perempuan muda bergaun lembut, wajahnya berbinar seperti pengantin. Kotak beludru terbuka di atas meja marmer. Di dalamnya, sebuah cincin dengan berlian yang Alisah kenali betul, karena desainnya lahir dari kepala dan tangannya sendiri. Kalau semuanya lancar, kita tinggal pilih tanggal. Aku mau semuanya sempurna. Suara Arkan terdengar rendah, manis, dan menyakitkan. Perempuan itu tertawa kecil, nyaris berbisik, Dinda cuma takut kalau Alisah tahu. Nama itu jatuh seperti batu ke dada Alisah. Ruangan yang biasanya hangat oleh aroma kayu cendana mendadak terasa dingin. Dalam sedetik, seluruh kerja keras, seluruh kepercayaan, seluruh malam-malam Alisah menahan lelah demi butik ini, seolah runtuh bersama kilau berlian yang tiba-tiba tampak seperti kebohongan paling mahal. Halo sobat, semoga kalian sehat, rezekinya lancar, dan hatinya tetap kuat. Kalau suka drama kehidupan yang bikin sesak tapi penuh pelajaran, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Kalian dengerin dari kota mana? Tulis di komentar ya, siapa tahu kita satu kota, dan sama-sama jadi saksi luka yang berubah jadi kekuatan. Pagi itu, sebelum semua hal mulai terasa ganjil, butik perhiasan keluarga mereka tampak seperti istana kecil yang selalu hidup. Etalase kaca dipoles sampai bening, lampu-lampu sorot disetel ulang agar setiap batu permata memantul tepat pada sudut yang membuat orang ingin memilikinya. Di luar, sebuah spanduk besar terpajang, peluncuran koleksi baru, koleksi yang sudah Alisah rancang berbulan-bulan sambil menahan pusing dan kurang tidur. Di dalam, karyawan bergerak cepat mengikuti arahannya. Bukan karena takut, tapi karena percaya. Alisah bukan tipe pemimpin yang berteriak. Ia menatap, menimbang, dan mengambil keputusan yang biasanya selalu benar. Sebagai direktur operasional, ia hafal setiap detail. Stok emas, sertifikat berlian, jadwal perajin, sampai jam kedatangan klien VIP. Butik itu bukan sekadar tempat jual beli. Itu warisan, itu kehormatan, itu rumah kedua yang ia jaga seperti nyawanya sendiri. Di sela kesibukan, Arkan datang dengan senyum yang selalu berhasil membuat Alisah merasa aman, setidaknya selama ini. Penampilannya rapi, wangi parfumnya familiar, tangannya hangat saat menyentuh punggung Alisah sebentar seperti isyarat dukungan. Kamu hebat, sayang. Koleksi ini pasti meledak, katanya pelan, dan Alisah mengangguk sambil tetap menatap tablet berisi daftar undangan media. Arkan mengurus pemasaran, relasi, juga mengatur influencer yang akan datang, hal-hal yang Alisah akui ia tak terlalu suka, tapi Arkan selalu piawai. Banyak orang melihat mereka sebagai pasangan ideal, perempuan cerdas yang memegang mesin bisnis, laki-laki karismatik yang menghidupkan wajah di depan publik. Alisah pun percaya pada gambaran itu, percaya bahwa rumah tangga mereka sekuat logam mulia yang mereka jual. Tapi hari itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa seperti serpihan kaca di telapak kaki. Tak terlihat, tapi menyakitkan ketika diinjak. Arkan lebih sering menunduk menatap ponselnya. Setiap kali Alisah mendekat, layar cepat dikunci, senyumnya masih sama, tapi ada jeda sepersekian detik yang membuat Alisah merasa seperti orang asing di dekat suaminya sendiri. Kamu kenapa? Banyak kerjaan? Tanya Alisah saat mereka berpapasan di lorong belakang. Arkan tertawa ringan, terlalu ringan. Iya, klien banyak. Kamu tahu sendiri, mau event. Aku harus beresin semuanya. Alisah mengangguk, berusaha menelan rasa tak nyaman yang belum punya nama. Menjelang siang, Alisah membawa beberapa desain terbaru ke ruang desain, berniat mengecek finishing cincin-cincin pesanan khusus. Pintu ruang itu setengah tertutup. Dari celahnya, ia mendengar suara Arkan, bukan suara yang ia pakai untuk bicara dengan klien, melainkan suara yang seperti, terlalu akrab, terlalu lembut, terlalu personal. Tanggalnya fix ya, kita nggak bisa mundur lagi. Arkan terdengar menahan tawa. Alisah berhenti melangkah. Jantungnya menggedor pelan, seolah tubuhnya tahu sesuatu lebih dulu daripada pikirannya. Tenang aja, cincin khususnya sudah aku urus. Aku mau kamu pakai yang paling bagus. Lanjut Arkan. Ada jeda,
Lalu nama itu muncul jelas, tak bisa disangkal. Iya, Dinda. Alisah menelan ludah, dadanya terasa sempit. Dinda? Bisiknya tanpa suara, seolah takut udara sendiri akan memantulkan kata itu kembali dan menghantamnya. Tangannya menyentuh gagang pintu, tapi ia tak segera masuk. Di balik pintu, Arkan menurunkan suara, yang penting kamu percaya sama aku. Semua aman. Lalu terdengar bunyi klik, telepon ditutup. Dalam sepersekian detik berikutnya, pintu dibuka dari dalam, dan Arkan berdiri tepat di hadapannya dengan wajah yang seketika berubah seperti orang yang baru saja terpergok. Senyum itu masih ada, tapi tidak sampai ke mata. Kamu dari kapan di sini? Tanyanya pelan. Alisah memaksa bibirnya membentuk senyum yang nyaris patah. Baru datang. Tadi kamu telepon siapa? Ia bertanya sambil menatapnya, mencoba mencari celah untuk percaya. Arkan mengusap tengkuknya singkat, gerakan yang terlalu cepat untuk terlihat natural. Klien, jawabnya. Namanya Dinda. Urusan event. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kata-kata itu terdengar biasa, tapi justru itulah yang membuat Alisah merinding. Karena untuk pertama kalinya, kata percaya dalam rumah tangga mereka terasa seperti perhiasan palsu, mengilap di luar, kosong di dalam. Sejak percakapan di lorong belakang butik itu, hari-hari Alisah terasa berubah seperti cermin yang retak. Tidak langsung pecah, tapi pantulannya tak lagi utuh. Ia tetap datang lebih pagi daripada semua orang, tetap mengatur display, mengecek sertifikat, menyambut klien dengan senyum yang terukur. Namun di dalam kepalanya, satu nama berputar tanpa henti, membuat setiap langkahnya seperti menapak di atas kaca tipis, Dinda. Alisah bukan perempuan yang terbiasa mengikuti emosi. Ia terbiasa mengikuti data. Maka ia mulai dari hal yang paling ia kuasai, sistem. Malam-malam setelah butik tutup, ia duduk di ruang kantor yang lampunya hanya dinyalakan separuh, membuka laporan transaksi dan catatan pesanan khusus. Ia menelusuri kode-kode invoice yang tampak normal, sampai matanya berhenti pada sebuah entry yang tidak seharusnya ada di bulan itu. Pembuatan cincin berlian dengan grade tertinggi, desain custom, dengan catatan singkat, prioritas, jangan dicatat di katalog. Jari Alisah diam beberapa detik di atas layar, seolah menunggu hatinya memberi penjelasan yang lebih menenangkan. Namun yang datang justru perasaan dingin di tengkuknya, seperti firasat yang perlahan menjelma bukti. Keesokan harinya, ia menanyakan entry itu dengan cara paling wajar. Ia memanggil kepala produksi, berbicara sambil menandatangani dokumen lain agar tidak terlihat mencurigakan. Pesanan custom ini untuk siapa? Tanyanya pelan. Kepala produksi mengernyit, memutar kertas order. Ini masuk dari pemasaran. Katanya klien VIP yang dibawa langsung. Instruksinya dari suami ibu. Ada jeda sebelum kata-kata terakhir itu keluar, seolah semua orang di butik tahu batas apa yang tidak boleh dilanggar. Alisah mengangguk, menahan rautnya tetap datar. Baik, pastikan prosesnya sesuai standar. Ucapnya, seolah itu hanya satu dari ratusan pekerjaan hariannya. Nama Dinda kemudian muncul bukan hanya dari laporan, tapi dari bisikan-bisikan kecil yang tak sengaja didengar. Seorang staf lama menyebutnya ketika melihat daftar tamu untuk event. Dinda itu dulu pernah bantu sales, Bu. Pintar, tapi suka cari perhatian. Kata staf itu hati-hati, lalu buru-buru menunduk. Alisah hanya menjawab singkat, terima kasih, seakan informasi itu tak ada artinya. Padahal di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai menyusun potongan-potongan puzzle dengan sangat rapi. Beberapa hari setelahnya, Dinda datang ke butik pada jam yang tidak biasa, saat toko masih sepi dari pelanggan. Ia tampil seperti seseorang yang merasa memiliki tempat itu, melangkah ringan, menoleh ke etalase tanpa rasa sungkan. Arkan menyambutnya terlalu cepat, terlalu siap, seolah kedatangannya sudah ditunggu. Dari jauh, Alisah melihat Arkan membungkuk sedikit untuk berbisik, lalu Dinda tertawa, menutup mulutnya dengan ujung jari, gestur kecil yang sering dilakukan perempuan yang ingin terlihat manis. Mereka tidak menyadari bahwa di lantai 2, dari balik kaca kantor, ada sepasang mata yang tak berkedip. Alisah menunggu sampai Dinda pergi. Ia turun seperti biasa, menyapa Arkan dengan kalimat yang sudah ia siapkan agar suaranya tidak bergetar. Tadi klien yang kamu bilang itu. Arkan mengusap kancing jasnya,
terlihat santai, tapi matanya bergerak cepat. Iya, dia bawa temannya nanti saat event. Jawabnya, kamu fokus aja sama operasional, aku urus bagian depan. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, namun bagi Alisah, ada rasa lain yang tersembunyi di baliknya, upaya menyingkirkan. Pada sore yang lain, saat Alisah harus mengantar dokumen ke percetakan katalog, ia melihat sesuatu yang membuat dunianya benar-benar berubah. Di seberang jalan, di sebuah kafe yang jendelanya lebar, Arkan duduk berhadapan dengan Dinda. Mereka tidak seperti dua orang yang sedang membahas strategi marketing. Arkan mencondongkan tubuhnya, tertawa kecil, lalu meraih tangan Dinda di atas meja. Dinda menunduk, lalu menyandarkan dahinya sebentar ke punggung tangan Arkan, seperti ritual yang biasa dilakukan sepasang kekasih. Dari tempatnya berdiri, Alisah merasakan telapak tangannya dingin, meski matahari masih menggantung. Ia tidak masuk, tidak membuat keributan. Alisah justru berjalan pulang dengan langkah yang semakin tenang, seperti orang yang baru saja menerima vonis dan memilih untuk tetap berdiri. Malam itu ia membuka rekening perusahaan dengan akses yang hanya ia dan bagian keuangan punya. Ada beberapa transfer yang jumlahnya tidak besar, tapi polanya rapi, keluar bertahap ke rekening baru, tanpa keterangan jelas. Alisah menelusuri nomor rekening itu, lalu mendapati nama penerima yang membuat napasnya tersangkut, Dinda S. Saat Arkan pulang, ia membawa senyum yang sama seperti biasa, bahkan mencoba mencium kening Alisah. Alisah menghindar tipis, nyaris tak terlihat. Kamu capek? Tanya Arkan. Alisah menatapnya sebentar, lalu bertanya dengan suara yang tetap lembut. Kamu sedang siapkan apa yang sebenarnya? Arkan tertawa kecil, terlalu ringan. Kamu ini kebanyakan mikir. Aku kerja buat kita. Kata, kita, meluncur begitu mudah dari mulutnya. Padahal Alisah merasa kata itu sudah kehilangan makna. Malam semakin larut. Arkan tidur dengan punggung menghadap, seolah tidak ada beban di dunia. Di sisi lain ranjang, Alisah menatap langit-langit kamar, mendengar detak jam seperti menghitung sisa-sisa kepercayaannya. Ia akhirnya bangun pelan, mengambil ponsel Arkan yang tergeletak di meja samping. Tangannya tidak gemetar, justru tenang seperti seorang direktur yang akan menandatangani keputusan besar. Ia membuka kalender yang tak terkunci dan menemukan catatan yang singkat, tapi mematikan, meeting keluarga Dinda bahas pernikahan. Di layar itu, waktu terasa berhenti. Alisah menutup ponsel perlahan, lalu duduk kembali di tepi ranjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya apakah Arkan berselingkuh. Ia sudah tahu. Yang kini menggerogoti pikirannya adalah satu hal lain yang jauh lebih berbahaya. Arkan tidak hanya mengkhianati cintanya, tapi juga sedang mencoba mencuri masa depannya. Malam setelah menemukan catatan, bahas pernikahan, di kalender ponsel Arkan, Alisah tidak benar-benar tidur. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit kamar seperti menatap langit yang tidak lagi punya bintang. Di sampingnya, Arkan bernapas teratur, tenang, seolah tak ada hal yang perlu disesali. Dan justru ketenangan itu yang membuat dada Alisah terasa seperti diperas pelan-pelan, bukan oleh amarah, melainkan oleh kenyataan bahwa orang yang ia percaya ternyata bisa begitu rapi menyembunyikan dosa. Pagi harinya, Alisah tetap berangkat lebih awal. Ia berjalan melewati pintu butik dengan langkah yang sama, menyapa satpam dengan nada yang sama, mengecek lampu etalase seperti biasa. Karyawan-karyawan melihatnya dan merasa semuanya normal. Tidak ada yang tahu, di balik rapi blus dan senyum tipisnya, Alisah sedang menahan gelombang yang bisa menenggelamkan siapapun. Ia menjalani hari dengan cara seorang profesional, menandatangani dokumen, memeriksa stok, mengoreksi jadwal event. Namun di setiap jeda, pikirannya kembali ke satu gambaran yang terus mengganggu. Arkan menggenggam tangan perempuan lain, menyebut tanggal, seolah Alisah hanya halaman lama yang bisa disobek kapan saja. Menjelang sore, ada sesuatu yang berbeda. Arkan tampak lebih gelisah dari biasanya, tapi berusaha menutupinya dengan sok sibuk. Ia beberapa kali menyuruh staf bagian depan untuk pulang lebih cepat dengan alasan, besok harus segar. Bahkan kepala keamanan diminta hanya berjaga di pintu depan, tidak perlu patroli ke lantai 2. Alisah mendengarnya, dan alih-alih menegur, ia hanya mengangguk pelan seolah setuju. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berhenti, menutup semua ini sebelum semakin menyakitkan.
Namun ada juga bagian lain, lebih sunyi, lebih kuat, yang ingin melihat kebenaran dengan mata sendiri agar tidak ada ruang bagi Arkan untuk memelintir kenyataan. Butik mulai sepi. Lampu utama dimatikan satu persatu, menyisakan lampu etalase yang tetap menyala demi keamanan. Saat pintu depan akhirnya terkunci, Alisah tidak pulang. Ia berdiam di kantor lantai 2, mematikan layar komputernya, dan menunggu dalam senyap yang membuat detik terdengar seperti jatuh. Dari celah kaca, ia melihat Arkan berjalan cepat ke arah ruang VIP, membuka pintunya, lalu menoleh ke belakang seperti memastikan tidak ada siapapun. Beberapa menit kemudian, Dinda muncul dari sisi lorong belakang, wajahnya berseri seperti sedang menuju pesta. Ia mengenakan gaun yang terlalu anggun untuk sekadar urusan event. Arkan menyambutnya dengan cara yang membuat darah Alisah terasa dingin. Tatapan lembut, senyum yang ia kenali, dan tangan yang langsung meraih pinggang Dinda dengan akrab. Mereka masuk ke ruang VIP, pintunya ditutup rapat. Alisah menahan napas, turun perlahan, setiap langkahnya terasa berat seperti berjalan di air. Ia berdiri di depan pintu ruang VIP beberapa detik, lalu mendorongnya tanpa mengetuk. Di dalam, meja marmer itu sudah disiapkan seperti altar kecil. Kotak beludru terbuka. Cincin berlian yang sama seperti yang ia lihat di catatan produksi terbaring di sana, memantulkan cahaya dengan indah yang menyakitkan. Arkan sedang menggenggam tangan Dinda, memutar cincin itu di jari manisnya. Dinda menatap cermin, matanya berbinar. Cantik banget, bisiknya, lalu tertawa kecil ketika Arkan mencium punggung tangannya. Suara pintu yang terbuka membuat mereka membeku. Alisah tidak berteriak. Ia hanya berdiri, memandangi mereka dengan wajah yang terlalu tenang untuk situasi sekejam itu. Jadi ini, klien, yang kamu maksud? Ucapnya pelan. Dinda tersentak dan refleks menarik tangannya, namun cincin itu sudah telanjur melekat di jarinya. Arkan menatap Alisah, dan untuk sesaat, ada bayangan panik di matanya. Tapi bayangan itu cepat hilang, digantikan sikap dingin yang membuat Alisah seperti ditampar tanpa tangan. Kamu nguping? Balasnya, bukannya meminta maaf. Pertanyaan itu seperti menjatuhkan semua harapan terakhir yang masih tersisa. Alisah menghela napas pendek. Aku istrimu, katanya, suaranya tetap lembut, tapi ada patah di ujungnya. Dan ini butik yang aku kelola. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Arkan menutup kotak cincin itu dengan gerakan pelan, lalu bersandar seolah sedang bernegosiasi dalam rapat. Aku capek, Lisah, katanya, datar. Capek hidup dalam jadwalmu, dalam aturanmu. Kamu terlalu sibuk jadi direktur sampai lupa jadi perempuan. Kalimat itu membuat wajah Alisah memanas, bukan karena malu, tapi karena sadar betapa mudahnya Arkan melempar kesalahan. Dinda berdiri di samping Arkan dengan mata berkaca-kaca, namun tetap memeluk lengannya seperti sedang mempertahankan hak. Aku nggak mau nyakitin Kak Alisah, kata Dinda lirih, tetapi cincin di jarinya berkata sebaliknya. Alisah menatap cincin itu, lalu menatap Arkan. Kalian, sampai merencanakan pernikahan, ucapnya, seperti memastikan kata itu benar-benar nyata. Arkan mengangguk tipis, tanpa rasa bersalah. Iya, aku akan menikah. Dan aku nggak mau drama. Lebih baik kamu terima saja. Kita bisa selesaikan baik-baik. Baik-baik. Alisah mengulang, suaranya hampir seperti tawa yang tertahan. Di kepalanya, baik-baik, terdengar seperti, diam saja. Seperti, mengalah saja. Seperti, biarkan aku mengambil semuanya lalu pergi. Ia ingin berkata banyak hal. Ingin menjerit, ingin melempar kotak cincin itu ke lantai. Ingin bertanya apakah semua kenangan mereka benar-benar tidak berarti. Tapi yang keluar hanya satu kalimat, pelan dan rapuh. Kamu bahkan tidak merasa bersalah. Arkan tidak menjawab. Hening itu menjadi jawaban paling kejam. Alisah berbalik. Langkahnya keluar dari ruang VIP terasa seperti keluar dari hidup yang selama ini ia bangun. Di luar, butik sudah gelap, hanya lampu etalase yang menyala, memamerkan perhiasan-perhiasan yang mendadak tampak seperti ejekan. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu berhenti di depan kaca etalase. Di pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri, rapi, tegar, tapi matanya kosong seperti seseorang yang baru saja kehilangan rumah. Di saat itu, pikiran paling berbahaya datang tanpa suara.
Mungkin ia harus pergi. Meninggalkan rumah tangga ini, meninggalkan butik ini, meninggalkan semua hal yang membuatnya terus merasa dipermalukan. Alisah menggenggam jemarinya sendiri kuat-kuat, menahan tubuhnya agar tidak runtuh. Di luar sana, kota masih hidup. Namun di dalam butik yang sunyi itu, Alisah merasa seperti satu-satunya manusia yang tersisa, berdiri di antara kilau berlian dan kehancuran yang baru saja dimulai. Malam setelah kejadian di ruang VIP itu, Alisah pulang dengan tubuh yang seolah berjalan sendiri. Rumah yang biasanya terasa hangat kini hanya berisi benda-benda yang mendadak asing. Foto pernikahan di dinding, bantal sofa yang pernah mereka pilih bersama, dan cangkir favorit Arkan di rak dapur. Ia menatap semuanya tanpa menangis. Air mata bukan tidak ada, hanya seperti tersangkut, terlalu berat untuk jatuh, terlalu sakit untuk ditahan. Di kamar, Arkan tidak pulang hingga lewat tengah malam. Ketika pintu akhirnya terbuka dan langkah kaki itu terdengar, Alisah justru memejamkan mata, berpura-pura tidur. Ia tidak ingin menatap wajah orang yang baru saja menghancurkan hidupnya lalu masih berani pulang seolah semuanya normal. Keesokan paginya, saat matahari menyelinap lewat celah tirai, Alisah duduk di tepi ranjang dan menatap ujung jemarinya sendiri. Jemari itu yang selama ini menandatangani keputusan besar, merancang strategi, menahan beban bisnis keluarga. Jemari itu juga yang semalam gemetar menahan diri agar tidak runtuh di tengah butik. Dalam hening itu, sebuah kesadaran datang pelan, seperti suara pintu yang terbuka tanpa diketuk. Jika ia terus larut dalam luka, Arkan bukan hanya akan meninggalkannya, Arkan akan mengambil segalanya, lalu membuatnya merasa bersalah karena tidak cukup. Alisah mandi, berpakaian rapi, lalu berangkat seperti biasa. Bedanya, hari itu ia tidak lagi berjalan dengan hati yang berharap. Ia berjalan dengan kepala yang menghitung. Di kantor butik, ia menutup pintu dan menyalakan laptop. Ia membuka dokumen yang jarang ia sentuh dalam beberapa tahun terakhir. Struktur kepemilikan, kontrak kerjasama, dokumen saham keluarga, dan arsip legal yang dulu ia rapikan sendiri saat pertama kali naik jabatan. Ia membaca satu persatu dengan teliti, bukan seperti istri yang mencari jawaban, melainkan seperti direktur yang mencari celah. Setiap halaman terasa seperti potongan kenyataan yang selama ini ia abaikan karena terlalu percaya. Lalu ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya berhenti sebentar. Nama Arkan memang tercantum dalam beberapa dokumen, tapi lebih sebagai pengelola pemasaran, perwakilan operasional, bukan pemegang kuasa inti. Sebagian besar saham butik atas nama keluarga Alisah, dan posisi yang paling menentukan, hak tanda tangan utama untuk aset dan kebijakan besar, justru berada pada Alisah. Ia menelan ludah, bukan karena lega, melainkan karena marah pada dirinya sendiri. Selama ini ia membiarkan Arkan tampil seolah pemilik, padahal kekuatan sebenarnya ada di tangannya. Namun ada juga catatan yang membuat keningnya mengeras. Beberapa transfer kecil yang tersusun rapi, beberapa perintah pembelian yang disamarkan. Arkan tidak bodoh. Ia bekerja seperti orang yang sudah mempersiapkan pelarian. Alisah menutup laptop sebentar, memijat pelipisnya. Ia menyadari satu hal yang jauh lebih tajam daripada rasa sakit. Pengkhianatan itu bukan terjadi karena ia kurang mencintai. Pengkhianatan itu terjadi karena Arkan merasa bisa mengendalikan segalanya, termasuk membentuk narasi bahwa Alisah yang bersalah. Siang itu, Alisah menghubungi seorang penasihat hukum langganan keluarga, orang yang selama ini ia ajak rapat hanya untuk urusan kontrak vendor. Ia tidak banyak bicara lewat telepon, hanya meminta waktu bertemu secara privat. Setelahnya, ia memanggil orang keuangan yang paling ia percaya, lalu meminta seluruh rekam transaksi 3 bulan terakhir, lengkap dengan bukti pendukung. Semuanya dilakukan dengan tenang, tanpa wajah panik, tanpa suara meninggi. Justru ketenangannya membuat staf-stafnya merasa ada sesuatu yang serius, tapi tak seorang pun berani bertanya. Sore menjelang, Arkan muncul di kantor seperti biasa, membawa senyum yang dibuat-buat. "Kamu hari ini kelihatan capek," katanya, seolah masih punya hak menilai. Alisah mengangkat wajahnya perlahan. Ia memaksa bibirnya melengkung tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang sudah memutuskan. "Capek karena banyak yang harus diberesin," jawabnya. Arkan mengangguk, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut. "Soal kemarin, kita bicarakan di rumah." Alisah menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Kita bicarakan."
Tapi jangan di rumah. Aku mau semua jelas, rapi, dan tidak membuat bisnis ikut kotor. Kalimat itu terdengar seperti ia ingin menyelamatkan nama baik. Arkan terlihat lega, seolah Alisah akhirnya memilih jalur damai. Malamnya, di meja makan, Alisah sengaja tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia justru berkata tenang bahwa ia ingin menyelesaikan semuanya dengan dewasa. Ia bahkan menyebut kata yang membuat Arkan semakin percaya diri. Kalau kamu memang mau menikah, pastikan itu tidak mengganggu butik. Arkan menatapnya, sejenak seperti tak percaya. Kamu, serius? Tanyanya. Di matanya ada kilatan kemenangan yang buru-buru ia sembunyikan. Alisah mengangguk. Serius? Aku cuma minta satu hal. Ia menatap Arkan dengan tatapan datar yang terasa asing. Kita buat acara resmi di butik. Undang keluarga, relasi, media. Kita umumkan perubahan besar. Aku tidak mau rumor liar. Aku mau semua orang dengar langsung. Arkan menyandarkan punggungnya, wajahnya mengembang oleh rasa puas. Dalam kepalanya, acara itu mungkin terdengar seperti panggung legitimasi, seolah Alisah akan mengalah dengan anggun, memberi restu di depan publik. Ia tidak tahu, justru disitulah Alisah ingin menutup pintu, bukan untuk dirinya, melainkan untuk Arkan. Setelah Arkan pergi ke kamar, Alisah kembali membuka laptop. Ia menuliskan daftar tamu dengan teliti, menyiapkan materi presentasi, dan mengirim pesan singkat pada penasihat hukumnya. Semua bukti harus siap pada hari itu. Lalu ia menatap layar kosong beberapa detik, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak malam pengkhianatan itu. Bukan bahagia, bukan dendam yang meledak-ledak, melainkan ketegasan yang dingin dan jernih. Di luar, hujan turun pelan, membasahi kaca jendela. Alisah menutup laptop perlahan, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, acara itu akan menjadi panggung. Bukan panggung untuk pernikahan Arkan, tetapi panggung untuk kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada apapun yang akan terjadi setelahnya. Hari yang Arkan tunggu sebagai panggung kemenangan justru datang seperti hari penghakiman yang dibungkus lampu kristal dan karpet merah. Butik perhiasan itu dipoles lebih berkilau dari biasanya. Etalase-etalase dipenuhi koleksi baru, meja resepsionis dihiasi rangkaian bunga putih, dan para staf berdiri rapi dengan senyum profesional yang dilatih sejak lama. Di luar, beberapa mobil mewah bergantian berhenti, menurunkan tamu-tamu penting, klien VIP, mitra bisnis, keluarga besar, sampai awak media yang memegang kamera siap merekam momen pengumuman besar yang sudah tersebar sebagai rumor sejak kemarin. Alisah berdiri di balik pintu kaca ruang kantor lantai 2, menatap keramaian itu tanpa gemetar. Wajahnya tenang, seperti permukaan danau yang dalam. Tidak ada yang tahu, di balik ketenangan itu, ia sedang memegang kendali atas badai. Arkan datang dengan setelan terbaiknya, rambut tersisir rapi, senyum disiapkan sejak dari mobil. Di sampingnya, Dinda muncul bak calon pengantin yang tidak sabar menunggu restu. Gaunnya sederhana tapi sengaja dipilih untuk terlihat anggun, dan di jarinya, cincin berlian itu berkilau terang, seolah menertawakan semua aturan yang pernah Alisah tegakkan. Mereka berjalan di antara tamu dengan percaya diri, menerima ucapan selamat yang sebenarnya belum pantas mereka terima. Ada yang berbisik, ada yang menatap heran, tapi Arkan terlalu sibuk menikmati sorotan. Sesekali ia menoleh ke Dinda, berbisik pelan dengan nada manis. Tenang, setelah ini semuanya resmi. Dinda mengangguk, pipinya memerah, seolah ia sedang berdiri di ambang hidup yang ia dambakan. Alisah turun dari lantai 2 dengan langkah terukur. Ia menyapa tamu-tamu seperti biasa, menyalami klien-klien lama, bahkan sempat membantu seorang ibu tua duduk lebih nyaman. Sikapnya terlalu rapi untuk seseorang yang baru saja dikhianati, dan justru itu yang membuat beberapa orang merasakan sesuatu yang aneh. Ketika jam menunjukkan waktu acara dimulai, Alisah naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan di tengah butik. Mikrofon berada di tangannya, layar presentasi menyala di belakangnya, dan seluruh ruangan perlahan sunyi, menunggu kalimat pertama. Terima kasih sudah hadir, ucapnya dengan suara yang tidak bergetar. Hari ini saya ingin menyampaikan perubahan besar. Bukan sekadar koleksi baru, tapi arah baru perusahaan. Arkan di barisan depan tersenyum puas, seolah setiap kata itu adalah batu pijakan menuju rencana mereka.
Alisah melanjutkan, memulai dengan hal-hal yang terdengar aman. Laporan pertumbuhan, rencana ekspansi, standar transparansi. Semua orang mendengarkan, mengangguk-angguk. Lalu, tanpa perubahan nada yang dramatis, Alisah menekan tombol berikutnya. Layar menampilkan rangkaian data transaksi. Angka-angka tampil jelas, lengkap dengan tanggal dan alur keluar masuk dana. Sebagai bagian dari transparansi, katanya, kami melakukan audit internal terhadap beberapa aktivitas keuangan yang tidak sesuai prosedur. Suasana yang tadinya hangat mendadak mengeras. Beberapa tamu saling pandang. Alisah menatap lurus ke depan. Kami menemukan pengalihan dana operasional secara bertahap ke rekening pihak luar, penggunaan fasilitas produksi tanpa pencatatan resmi, serta pemesanan perhiasan bernilai tinggi yang tidak tercantum dalam katalog maupun kontrak klien. Arkan masih mencoba tersenyum, tapi senyumnya mulai retak. Ia berdehem, seperti ingin memotong, namun Alisah bergerak lebih cepat. Ia menoleh sedikit ke sisi panggung, memberi isyarat halus. Seorang pria bersetelan rapi naik sebentar, memperkenalkan diri singkat sebagai penasihat hukum perusahaan, lalu turun lagi. Kehadirannya saja sudah cukup menjadi tanda bahwa ini bukan gosip, melainkan tindakan. Alisah kembali bicara, kali ini lebih tajam, namun tetap elegan. Mulai hari ini, akses dan kewenangan atas nama pemasaran yang selama ini dipegang Arkan, dicabut. Dan proses hukum untuk penyalahgunaan jabatan sedang berjalan. Seperti kaca yang dijatuhkan, ruangan itu pecah dalam bisik-bisik. Arkan berdiri spontan, suaranya meninggi, ini fitnah. Kamu sengaja mempermalukan aku. Di sampingnya, Dinda membeku, matanya berkeliling mencari jalan keluar. Alisah menatap Arkan dengan tenang, lalu berkata pelan, aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya menunjukkan apa yang tercatat. Ia menekan tombol berikutnya. Di layar, muncul foto dokumen pemesanan cincin custom, desain, nomor produksi, nilai biaya, catatan, prioritas. Alisah mengangkat sebuah kotak beludru yang sudah disiapkan. Cincin ini dibuat memakai fasilitas butik, memakai sumber daya butik, tanpa prosedur. Jadi secara hukum, ini aset perusahaan. Tatapannya jatuh pada Dinda, bukan dengan marah, melainkan dengan dingin yang membuat malu terasa lebih tajam. Tolong lepaskan. Dinda menggeleng kecil, napasnya terputus-putus. Arkan meraih bahunya, mencoba melindungi, namun dua petugas keamanan yang selama ini bekerja di bawah Alisah mendekat dengan sopan, tidak kasar, tapi tegas. Dinda menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar ia menarik cincin itu dari jarinya. Kilau berlian itu sempat tertahan di ujung jemari sebelum jatuh ke dalam kotak beludru di tangan Alisah. Suara kecil saat cincin menyentuh kain beludru terdengar seperti palu sidang yang mengetuk keputusan akhir. Alisah menutup kotak itu perlahan, lalu menatap seluruh ruangan. Saya paham ini mengejutkan, ucapnya. Tapi butik ini bukan tempat untuk kebohongan. Ini warisan keluarga. Ini kerja keras puluhan orang yang menggantungkan hidupnya pada kejujuran. Ia menatap Arkan sekali lagi, kali ini tanpa sisa harapan. Kalau ada yang ingin pergi, silakan. Kalau ada yang masih percaya pada kualitas dan integritas kami, saya berterima kasih. Arkan mencoba maju ke panggung, wajahnya merah oleh amarah dan panik yang bercampur jadi satu. Alisah, kita bicarakan, katanya, suaranya melemah di ujung. Namun langkahnya tertahan ketika petugas keamanan berdiri di antara mereka. Dinda menunduk, air mata jatuh, tapi tidak ada tangan yang mengangkat dagunya lagi. Kamera media menangkap semuanya. Cincin yang kembali ke tangan pemilik yang sah, pria yang kehilangan kuasa di tempat yang ia kira miliknya, dan seorang perempuan yang berdiri tegak tanpa perlu berteriak. Di tengah sorot lampu dan bisik-bisik yang belum reda, Alisah menurunkan mikrofon sedikit, seolah berbicara lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada semua orang. Ada luka yang tidak bisa dibayar dengan permintaan maaf, katanya pelan. Tapi ada keadilan yang bisa ditegakkan dengan cara yang benar. Lalu ia mengangkat wajahnya lagi, menutup acara dengan satu kalimat yang menancap di benak semua orang. Mulai malam ini, butik ini kembali pada yang seharusnya, bersih, jujur, dan tidak bisa dibeli oleh pengkhianatan. Pagi setelah acara itu, butik tidak terasa lebih sunyi, justru terasa lebih jujur.
Berita menyebar cepat, sebagian orang membicarakannya sebagai skandal, sebagian lagi menyebutnya sebagai keberanian. Kamera media semalam telah pulang, tapi jejaknya tertinggal dalam tatapan orang-orang yang datang hari ini. Ada yang ingin memastikan rumor benar, ada yang diam-diam kagum, dan ada juga yang datang untuk menunjukkan dukungan. Alisah berdiri di ruang kerjanya, memandangi meja marmer yang kemarin menjadi panggung kehancuran. Ia tidak merayakan apapun. Ia hanya merapikan. Karena bagi Alisah, memulihkan hidup adalah seperti memulihkan bisnis. Satu keputusan tepat, satu langkah bersih, dilakukan berulang tanpa drama. Ia memulai dari hal yang paling sulit, memutus sesuatu yang pernah ia sebut rumah. Dokumen pemisahan kewenangan ditandatangani, akses Arkan ke sistem perusahaan dicabut total, dan audit menyeluruh diselesaikan dalam waktu singkat. Penasihat hukum keluarga bergerak tanpa banyak kata, menuntaskan laporan yang dibutuhkan untuk menutup celah-celah yang sempat Arkan gunakan. Di hadapan data, segala pembelaan terdengar seperti alasan yang terlambat. Dalam beberapa hari, konsekuensi datang bertubi-tubi. Mitra bisnis yang dulu menepuk punggung Arkan mulai menjaga jarak. Beberapa klien yang sempat ragu justru kembali karena melihat ketegasan Alisah. Karyawan yang tadinya takut kehilangan pekerjaan, pelan-pelan bernapas lega, menyadari bahwa pemimpin mereka tidak menjual integritas demi menjaga nama baik seorang pengkhianat. Arkan mencoba menghubungi Alisah berkali-kali. Awalnya lewat telepon, lalu pesan panjang yang penuh kata-kata, maaf, yang terdengar seperti strategi. Ia menunggu di parkiran, datang ke rumah dengan wajah yang berusaha tampak lelah dan menyesal, bahkan sempat menitipkan kabar lewat orang lain. Namun Alisah memilih jawaban yang paling menyakitkan bagi orang yang terbiasa mengendalikan narasi. Diam yang tegas. Ia tidak lagi memberi ruang bagi Arkan untuk membalikkan keadaan, tidak memberi panggung untuk air mata yang terlambat. Ketika akhirnya mereka bertemu di kantor pengacara untuk urusan administrasi perpisahan, Arkan berkata lirih, "Kamu benar-benar akan mengakhiri semuanya." Alisah menatapnya singkat, dan hanya menjawab, "Aku tidak mengakhiri hidupku. Aku mengakhiri kebohonganmu." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, justru itu yang membuatnya terasa final. Dinda, yang semalam datang dengan percaya diri, menghilang seperti bayangan yang dipadamkan lampu. Nomornya tidak aktif, akun media sosialnya ditutup, dan nama yang sempat ia banggakan tiba-tiba menjadi beban. Beberapa orang berkata ia pindah kota, beberapa orang bilang ia kembali bekerja dari nol. Tidak ada yang benar-benar tahu, dan Alisah pun tidak lagi peduli. Baginya, Dinda hanyalah gejala. Luka yang paling dalam bukan karena perempuan itu, melainkan karena Arkan, orang yang seharusnya menjadi rumah, memilih menjadi badai. Waktu berjalan. Luka tidak hilang dalam semalam, tapi Alisah belajar bahwa rasa sakit bisa berubah bentuk. Ada hari-hari ketika ia pulang ke rumah dan merasakan sepi menampar, ada malam-malam ketika ia hampir meraih ponsel untuk menanyakan, kenapa, seperti perempuan yang masih mencari penjelasan. Namun setiap kali ia nyaris jatuh, ia mengingat satu hal. Ia tidak perlu tahu semua alasan untuk tetap melangkah. Ia hanya perlu tahu bahwa ia layak hidup tanpa kebohongan. Beberapa bulan kemudian, butik itu justru tumbuh dengan wajah baru. Alisah meluncurkan koleksi yang ia beri nama, Kebangkitan. Terinspirasi dari ide sederhana. Emas dibentuk oleh panas, berlian mengilap karena tekanan. Dalam peluncuran koleksi itu, tidak ada skandal, tidak ada bisik-bisik memalukan. Yang ada hanya orang-orang yang datang untuk mengapresiasi kualitas dan cerita di baliknya. Alisah berdiri di depan etalase, melihat pantulan dirinya sendiri di kaca yang kini terasa berbeda. Matanya masih menyimpan jejak luka, tapi tidak lagi kosong. Ada keteguhan di sana, seperti seseorang yang sudah mengenal dirinya kembali. Di akhir hari, saat butik menutup pintu, Alisah berjalan pelan melewati lampu-lampu yang memantulkan kilau lembut pada setiap perhiasan. Ia menyentuh salah satu kotak beludru yang berisi cincin koleksi baru, lalu tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan atas orang lain, melainkan senyum karena ia selamat dari dirinya sendiri. Ia akhirnya paham, cinta yang paling mahal bukan yang dibuktikan dengan cincin, melainkan yang dibuktikan dengan keberanian menjaga harga diri. Dan begitulah hidup Alisah berubah, bukan karena ia membalas dendam dengan cara yang kotor, tapi karena ia memilih berdiri dengan kepala tegak dan tangan bersih. Pengkhianatan memang bisa meruntuhkan hati,
Tapi tidak harus meruntuhkan masa depan. Karena saat seseorang berani mengatakan cukup, saat itulah ia mulai benar-benar hidup.